Saki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Akimita. Kali ini aku bakalan ceritain pengalaman baik dan juga pengalaman buruk ketika aku exchange di Korea kemarin. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku tuh kemarin exchange di Korea, dan buat kalian yang pengen lihat vlog-vlog aku selama di sana, kalian bisa cek di sini ya. Oke, disclaimer sebelum kita masuk ke videonya. Jadi, di dunia ini tuh ada orang yang baik dan juga ada yang buruk. Jadi jangan kalian simpulkan dari video ini bahwa orang Korea itu ternyata orang Korea itu gini, orang Korea itu ternyata gini. Jangan kayak gitu ya, karena ini cuma murni dari pengalaman aku doang. Oke, nggak salah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Go! Nah, pengalaman yang pertama adalah ketika aku keluar dari karantina. Jadi kan aku di Korea itu saat pandemi, jadi aku harus karantina selama 14 hari. Setelah aku karantina, aku jalan-jalan sama teman aku nih. Jalan-jalannya cuman ke sekitar kampus. Jadi kita keluar gerbang kampus, terus kita kayak jalan aja gitu. Nah, di tengah-tengah kita bertiga, jadi aku, Una, sama Bening, itu ketemu sama Harmony. Harmony ini tuh tiba-tiba megang hijab aku. Aku kira kenapa-kenapa gitu kan. Terus ternyata Harmony bilang, "Oh ya puta, oh ya puta, ya puta." Jadi dia megangin hijab aku sambil bilang, ya puta gitu. Terus karena teman aku yang Una sama Bening juga berhijab, gantianlah hijab mereka yang dipegang. Oh ya puta, iko ya puta. Terus aku kayak, ternyata Harmony ini cuma mau muji hijab aku gitu. Cuman karena dia nggak tahu kalau namanya hijab, jadi dia nunjukin dengan cara dipegang gitu, kayak hijab ini cantik gitu. Ya puta gitu. Sebenarnya Harmony itu nggak ngomong apa-apa selain bilang kalau hijab kita cantik gitu. Terus kita kayak 감사합니다 gitu kan. 감사합니다 terus sampai si neneknya tuh diem gitu kan, karena dipuji terus gitu kan. Terus setelah kita kayak nggak tahu harus gimana pamitnya gitu, karena neneknya juga nggak pergi-pergi, kayak dia tetap di situ kan. Terus kita kayak gini, terus kita pergi gitu. Karena bayangin guys, itu barusan keluar dari karantina, yang di karantina itu kita nggak ketemu sama orang sama sekali. Dan ketika keluar dari karantina, kita langsung ketemu orang Korea. Terus habis itu orang Korea tiba-tiba langsung pegang hijab. Habis itu langsung bilang, "Oh cantik." Ya kita seneng sih, tapi rada shock. Jadi kayak yang cuman kita bisa lakukan adalah kita membalasnya dengan terima kasih, terus kita pergi. Tapi itu sebuah pengalaman yang seneng banget sih. Kayak first impression ketika aku keluar dari kandang karantina adalah dipuji gitu loh. Dan dari situ aku merasa kayak emang berita-berita tentang rasis itu ada ya. Selama aku tinggal di Korea, aku nggak pernah deh dapet dirasisin tuh, nggak pernah. Jujur, aku nggak pernah merasa dirasisin sama orang gitu karena hijab aku. Justru malah dipuji, ya kan? Dan masih nggak stop di situ, ada lagi. Ini udah 1 bulanan atau apa ya? Aku lupa. Seminggu 2 mingguan gitu. Aku nemenin temen aku ke perpus. Jadi temen aku itu mau foto kali ya di depan perpus gitu, atau mau ke dalam perpusnya, aku lupa. Jadi itu aku sama Una. Jadi aku jalan duluan nih di depan Una ada di belakang aku. Nah, kira Una itu ada tepat di belakang aku kan. Ternyata dia itu ada kayak di belakang banget gitu, karena dia lagi di stop sama Ajuma. Nah, Ajuma ini ternyata itu nanya ke Una. Dia nanya pakai bahasa Korea kan, sedangkan Una di situ posisinya belum pernah belajar bahasa Korea sama sekali. Nah, pas aku balik, aku lihat ternyata Una itu lagi kebingungan kayak, Oke, sini gitu. Tapi dia nggak berani manggil aku kenceng gitu. Jadi dia cuman kayak hopelessly kayak sini gitu. Akhirnya lah aku datang ke situ, terus aku dengerin apa yang dia omongin sama Ajuma ini. Ternyata Ajumanya itu nanya, apa sih yang ditanya coba? Kerudungnya beli di mana? Itu aku shock banget. Ajuma nanya kayak, hijab ini tuh kamu belinya di mana gitu. Terus pertama yang aku shock adalah kok dia tahu sih namanya hijab gitu. Padahal itu sesuatu yang kayak nggak semua orang tahu kalau ini namanya hijab gitu. Terus nanya belinya di mana dong, kayak random banget sumpah. Kayak orang-orang biasanya kan muji ya, cantik kayak gitu, kayak Harmony aku ceritain di cerita sebelumnya. Tapi ini malah nanya beli di mana. Terus aku kayak
saya beli ini di Indonesia gitu ya. Aku bilang kayak aku belinya di Indonesia gitu. Terus dia kayak kalau misal di sini ada nggak gitu. Terus aku jawab hampir tidak ada, aku bilang kayak gitu kan. Mungkin ada yang jualan kayak orang Indonesia atau Malaysia gitu kali ya. Itu pun buat orang-orang Indonesia sendiri nggak sih? Jadi pasti ada, di Korea ini pasti ada yang jualan, tapi pasti dikit. Makanya aku bilang kayak hampir tidak ada gitu. Dan lucu banget kayak emang kalau misal ada Ajumanya mau pakai gitu kan. Aku bingung sama teman aku kayak kenapa kenapa Ajuma ini tuh nanya ini belinya di mana gitu. Dan ternyata teman aku tuh bilang ada beberapa Ajuma yang pakai kayak semacam hijab gitu loh guys, kayak semacam kerudung, sebenarnya kain. Jadi kayak kain yang ditaruh di kepala mereka cuma sebagai aksesoris aja gitu. Jadi mungkin mereka ngiranya ini adalah aksesoris. Tapi sejujurnya nggak semua orang Korea itu nggak tahu apa ya. Kalau misalnya kita menganggap semua orang Korea itu nggak tahu ini apa, sebenarnya nggak juga. Karena ketika aku tanya roommate aku, jadi roommate aku kan ada 4 orang Korea dan 1 orang Indonesia. Dan aku tanya ke mereka, kok kalian tahu sih kalau misal ini namanya hijab gitu. Setelah aku tanya, ternyata mereka bilang, oh iya ini aku belajar kok di SD, kita semua belajar kalau misal ada beberapa agama di dunia ini dan mereka pakainya itu apa aja gitu. Misal kayak Muslim itu pakainya ini namanya hijab gitu. Mereka tahu gitu. Terus aku mikir, oh iya berarti ternyata mereka tahu karena dari pelajaran gitu. Maksudnya bukan karena tahu dari internet, misal mereka browsing sendiri, ternyata itu dari pelajaran mereka. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah aku dikasih tempat duduk. Sebenarnya nggak cuma aku sih, kadang beberapa temen aku juga dikasih duduk di bus atau di subway, dan itu bahkan sama Harmony sekalipun gitu. Biasanya kan kalau kita di bus atau di subway kan kita pasti melihat ada kursi prioritas kan. Itu kursi prioritas kan pasti itu buat orang-orang yang diprioritaskan, misal Harmony, terus atau Harabuji, atau orang-orang yang sakit gitu kan, atau ibu hamil gitu-gitu. Nah, tapi ini tuh ada Harmony yang dia itu nggak duduk di tempat prioritas gitu, dan di sebelahnya itu ada kosong. Terus itu posisinya aku lagi berdiri kan, sebenarnya kayak nggak enak aja gitu, kayak mungkin ada orang yang lebih lebih membutuhkan kursi itu. Jadi kursi itu sebenarnya bukan prioritas. Dan aku juga gak enak kan ada di sebelah Harmoninya itu. Terus akhirnya Harmony itu bilang, si Harmoninya ini, nenek ini bilang kayak duduk sini gitu. Kayak kadang gak ngomong sih mereka. Kadang mereka kalau ngeliat kita orang asing cuman kayak dipuk-puk gitu dudukan kursinya, kayak duduk sini gitu. Dan kejadian ini gak cuma sekali, ada beberapa kali meskipun bukan Harmony, kayak Ajuma gitu, ibu-ibu gitu, kayak duduk aja gitu. Waktu itu aku pernah pas di bus, jadi kan aku duduk di kursi prioritas. Dan emang kita tuh sebenarnya nggak apa-apa guys duduk di kursi prioritas kalau misal nggak ada orang yang harus duduk di situ gitu. Aku lihat orang-orang Korea yang lain juga duduk di kursi prioritas, tapi kalau misal ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang datang, mereka langsung berdiri. Nah gitu kan mannernya. Di sini tuh posisinya ada nenek-nenek yang naik. Jadi ada nenek yang naik, terus habis itu karena aku duduk di kursi prioritas, aku langsung berdiri dong buat ngasih dia duduk tanpa kayak harus nyuruh gitu kan. Cuman aku berdiri, terus habis itu sama nenek itu bilang kayak nggak apa-apa duduk aja, aku cuman bentar kok. Tapi kayak rasanya tuh nggak enak karena aku mau berdiri, terus habis itu nenek itu tetap maksa kayak udah kamu nggak apa-apa duduk aja, aku cuman bentar gitu. Terus aku kayak mikir bentarnya itu berapa lama ya, soalnya kayak 1 stop 2 stop gitu deh kayaknya dia itu baru turun ya. Aku diliatin orang lain nggak enak gitu loh, makanya kayak itu sebenarnya galau sih. Aku mau ngasih tempat duduk tapi nenek nggak mau duduk. Tapi kalau misalnya aku duduk di situ dan diliatin orang-orang kayak nih orang kenapa nggak ngasih tempat duduk sih ke neneknya, itu kayak juga nggak enak. Jadi galau sih. Tapi selain itu juga kayak baik banget, maksudnya pertama aku orang asing, terus kayak aku juga nggak deserve untuk duduk di situ gitu loh. Aku kuat untuk berdiri, tapi nenek itu karena kayak bentar doang, kayak cuma 1 stop 2 stop, jadi kayak mager berduduk gitu loh. Jadi kayak udah nggak apa, kamu duduk aja di situ. Terus kayak udah neneknya keluar gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ketika aku mau pulang ke Indonesia. Jadi kan aku pulangnya itu jadwalnya nggak bareng sama teman-teman aku. Jadi otomatis aku dari hotel itu berangkat sendiri naik taksi buat ke tempat Arex. Jadi aku naik
kereta namanya Arex. Jadi kereta Arex ini adalah kereta yang ujungnya itu ada di Terminal 1 sama Terminal 2 Incheon Airport. Jadi untuk ke Arex ini kan dia tuh kayak ada di lantai bawah banget kan, bener-bener di underground. Undergroundnya itu nggak cuman underground misalkan B1, B2 ya, dia itu B7. Bayangin aja itu sedalam apa gitu kan. Jadi aku harus naik beberapa kali lift. Jadi pertama itu aku turun dari taksi itu kan masuk. Itu kayak aku harus turun ke, jadi dari lantai 1 ke B3 kalau enggak B4. Dari situ aku harus keluar. Habis itu aku masuk untuk tap T-money aku, habis itu masuk lagi ke lift untuk turun ke B7 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kan udah di bawah banget gitu kan. Dan di situ aku kopernya juga ada koper gede dan juga koper kecil. Sedangkan aku tubuhnya kan emang kecil ya, maksudnya aku tuh kayak kelihatan lemah gitu. Jadi tuh aku dibantu sama bapak-bapak gitu. Aku dibantu sama ajusi buat dorong keluar si kopernya. Jadi kayak biar aku nggak kesusahan kan, kayak grenjel gitu kan kadang lift itu. Jadi kayak bapaknya baik banget, kayak aku nggak expect di Seoul. Maksudnya di Seoul itu kan orang pada sibuk dengan apa ya, hidup mereka masing-masing gitu loh. Jadi kalau misal di tempat, misal kayak kita bandingkan Seoul sama misal Gwangju tempat aku yang nggak terlalu kota gitu ya, orang-orang Seoul mesti kayak kalau ada seseorang yang misal jatuh atau kayak apa ya, butuh bantuan, kadang mereka tuh nggak mau bantu, bukan berarti mereka itu nggak mau, mereka cuma nggak bisa gitu, karena mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing gitu. Tapi kalau misal di kota-kota yang kecil, karena mungkin mereka nggak terlalu banyak urgensi dalam hidupnya, jadi mereka bisa bantu. Nah jadi kayak mungkin stereotype di mana orang kota itu lebih nggak peduli, itu sebenarnya mereka ada banyak kerjaan dan mereka fokus pada hidup mereka, makanya mereka tuh nggak nyadar gitu kalau mereka harus membantu. Kadang kayak gitu sih. Makanya kalau misal aku di Seoul dan aku nemu orang-orang yang baik banget kayak misal bapak tadi gitu, aku merasa kayak seneng banget gitu loh. Kayak di Seoul kayak gitu jarang gitu. Jadi aku merasa seneng banget. Oke, udah cukup kita bahas yang baiknya, sekarang kita bahas pengalaman yang buruk. Jadi disclaimer lagi, pengalaman buruk ini tuh sebenarnya kayak emang apes aja sih kayaknya aku tuh dapat pengalaman ini, tapi yaudah nggak apa-apa, namanya juga pengalaman, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Jadi yang pertama itu adalah ketika aku sama teman-teman aku liburan ke Jeju. Di sini tuh aku sama teman-teman aku naik bus, tapi kita tuh kayak salah arah gitu loh. Jadi busnya ini tuh sebenarnya cukup aneh. Jadi bus ini tuh misal busnya dengan angka 111 gitu ya. Bis 111 itu ada yang arahnya ke sana, ada yang arahnya ke sana. Bener nih kita udah ke arahnya sini. Nah, tapi tiba-tiba dia di tengah-tengah ini tuh kayak ada mutus ke sana dan mutus ke sini gitu. Sedangkan kita nggak tahu bus kita itu bakalan ke sana atau ke sana. Kita pikir kayak yaudah kita udah duduk di bus dengan arah yang benar gitu. Tapi ternyata salah. Harusnya kita turun dan naik bus dengan nomor yang sama tapi yang beda jalur lagi gitu. Jadi kayak di situ emang rada ribet. Aku nggak tahu, Jeju tuh kayak emang nggak enak banget kalau naik bus. Jadi ya gitu deh. Oke, setelah kita udah salah tempat tadi kan, terus hari kita mikir kayaknya kita naik taksi aja deh gitu dari situ daripada kita harus nyari bus lagi. Lagian juga udah deket kan. Terus kayak tapi masih terlalu jauh untuk jalan, akhirnya kita pesan taksi. Nah, di situ sebenarnya aku juga rada salah karena kita kan habis dari CU itu minimarket yang ada di Korea. Kita keluar dari CU, di situ pesen taksi, harusnya kita itu berdiri di tempat di mana taksi itu bisa parkir. Tapi kita berdiri di depan CU-nya, dan di depan CU-nya itu kayak jalan raya gitu loh. Jadi taksinya tuh nggak bisa berhenti di depan pas gitu, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kayak kamu ada di depan situ ya dia bakalan jemput di depan kamu pas gitu kan. Sedangkan kalau misal taksi-taksi di Korea nggak bisa jemput atau nurunin orang sembarangan, harus di tempat yang bener gitu kan. Nah ternyata habis itu aku diteleponin kayak kamu ada di mana? Aku udah di sini gitu kan, istilahnya kayak aku pakai aku kamu gitu aja ya. Jadi sama sopirnya ditanyain kayak kamu di mana? Aku udah di sini, kayak iya aku udah ada di depan CU, bapak di mana? Terus kayak ini aku juga ada di CU. Terus aku kayak bingung banget nyariin bapaknya ada di mana. Terus ternyata bapaknya itu ngeklakson gitu kan, ngeklakson ada di ujung sana. Terus aku bingung kayak
dari tadi tuh emang ada suara klakson, tapi aku nggak tahu kalau misal klaksonnya itu diperuntukkan untuk aku gitu, dan teman-teman aku gitu. Jadinya pas aku datengin taksinya, aku masuk, terus ternyata bapak itu marah-marah. Dia bilang, udah berapa kali aku klakson tapi kamu nggak denger gitu. Kayak ya emang aku nggak denger sih. Pertama emang aku sama teman aku tuh nggak ngira kalau klakson itu adalah klakson taksi aku gitu. Sedangkan posisi taksinya emang jauh banget, aku kira itu bukan taksi aku gitu, taksi orang lain. Dan iya sih, sebenarnya itu aku nggak tahu lebih ke salah siapa kan, tapi aku juga tahu ini salah aku. Tapi yang aku bingung tuh kayak biasanya orang-orang kayak gini tuh marahnya nggak lebay gitu loh, tapi bapaknya tuh kayak marah-marah banget, yang banget sampai pas kita masuk itu kayak hening banget guys, kayak serem. Dan bapaknya tuh ngebut banget, sengebut-ngebutnya aku nggak pernah naik taksi itu sengebut itu, kayak ngebut banget. Terus kayak ya sih aku tuh deg-degan banget karena dia tuh bener-bener kayak teriak-teriak gitu, berapa kali sudah aku klakson gitu kan. Tapi emang itu ada porsi salahku juga sih. Yang pertama aku nggak tahu kalau misalnya manggil taksi tuh nggak boleh langsung di depannya gitu, kayak harus di tempat dimana taksi itu tuh bisa jemput gitu. Terus yang kedua juga klakson itu sebenarnya juga ambigu, karena aku nggak tahu tuh kalau misal klaksonnya itu diperuntukkan untuk aku, siapa tahu untuk orang lain ya kan. Kan di situ nggak cuman kita doang gitu. Ya itu sih. Kayak sebenarnya itu bukan salah dia juga, tapi salah aku juga. Cuman kayak the whole experience is just kind of bad. Jadi kayak ya udah sih. Oke, yang kedua adalah taksi juga, tapi taksi ini bukan di Jeju tapi di Seoul. Jadi karena kita itu satu orang kalau misal mau pulang itu kan bawa satu koper besar dan satu koper kecil ya kan. Terus habis itu bapak-bapaknya marah dong, bapak-bapak taksinya, karena kayak kamu kebawaannya banyak banget gitu. Terus aku mikir kayak ya kan aku mau pulang, kan aku student, aku mau pulang pasti bawanya banyak dong. Maksudnya bawa satu koper besar dan satu koper kecil tuh wajar banget gitu loh. Terus kayak pas ngangkatin ke atasnya bapaknya bilang kayak aduh ini berat banget gitu kan. Dan beberapa teman aku tuh ada yang bawanya itu kayak 3 gitu. Jadi ada satu koper besar, satu koper kecil, sama kayak tas jinjing yang gede banget gitu. Dan marah-marah juga si taksinya, kayak ini tuh banyak banget gitu. Padahal sebenarnya itu cukup, tapi dia nggak mau ngangkut. Dan mungkin oke, kita anggap itu kebijakannya dia ya, tapi dia itu marah-marah gitu loh, yang bikin kita bingung kayak nggak bisa, ini kamu bawanya banyak banget, ini nggak bisa gini. Jadi kayak benar-benar dimarahin, sedangkan itu kayak udah malam, terus kita kayak udah capek. Terus habis itu nggak mungkin barang kita ditinggal dong. Misal kayak nih temen aku bawa 3 barang, terus kayak masa iya barangnya naik duluan habis itu orangnya harus naik taksi lain, kan nggak mungkin ya. Ya itu sih kayak pengalaman aja. Jadi kayak sebenarnya kita tuh bisa pesen taksi yang gede, tapi karena berhubung itu malam, jadi taksi itu emang udah dikit banget gitu kan. Ada ya taksi yang kayak lewat-lewat gitu, dan ya udah dong kita kayak bisa naik taksi yang ada. Tapi sejujurnya juga barang kita nggak sebanyak itu kok, kayak muat sebenarnya. Dan kita pun satu orang satu gitu loh di taksi itu. Satu orang satu taksi satu, dan juga barang kita gitu kan. Tapi kayak dia marah-marah, kayak ya udahlah. Oke, yang ketiga ini adalah di CU. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, CU itu adalah minimarket yang ada di Korea, salah satu minimarket. Dan ini tuh ada CU yang ada di dalam kampus aku. Jadi salah satu dari alba yang ada di CU ini adalah ibu-ibu. Jadi biasanya alba kan mas-mas atau mbak-mbak gitu kan, tapi ini tuh ibu-ibu gitu. Dan ibu-ibunya cuma satu ibu-ibu ini doang sih. Selama aku exchange di situ, ibu-ibunya yang alba cuma ibu ini doang. Nah, ibu ini tuh terkenal nggak sabaran. Jadi kayak nggak cuman ke kita anak-anak asing, tapi ke anak-anak Korea dia juga nggak sabaran banget gitu. Aku tahu orang Korea tuh emang cepet-cepet, tapi dia itu bukan cepet-cepet, tapi dia itu nggak sabaran gitu. Jadi pas aku mau isi kartu T-money aku, jadi kan aku isi tuh, udah selesai. Terus habis itu teman aku mau isi di belakang aku, tapi dia masih kesulitan buat ngebuka dompet dia. Jadi dompetnya udah kebuka, tapi kayak kartunya susah banget diambil gitu, kalau nggak salah. Kalau nggak dia tuh naruh di belakang kayak gini. Jadi kan biasanya di Korea itu HP kayak gini, terus kita naruh kartu di sini kan. Dan dia tuh kayak kesusahan buat ngeluarin kartu ini gitu. Nah, jadinya pas ditanya ini sama
ajumanya gitu kan, kamu mau ngisi apa enggak, terus kita bilang kayak iya mau ngisi gitu. Nah tapi si Ajuma itu tuh udah buru-buru pergi gitu loh. Terus habis itu pas ketika teman aku udah bisa ngeluarin kartunya, Ajuma itu kita panggil kan kayak kita mau ngisi gitu. Terus habis itu marah-marah dong, dibilang apa, tadi katamu aku nanya kamu mau ngisi apa enggak, terus kamu tadi bilang enggak, harusnya kalian tahu ini aku lagi kerja, ini aku cepet-cepet nih gitu kan. Terus kayak apaan sih, kayak sensitif banget gitu. Sedangkan sebenarnya kita tadi tuh udah bilang kalau misalnya kita tuh mau ngisi kan, kita berdua mau ngisi, kelihatan juga kan temanku mau ngeluarin kartu gitu kan. Tapi kenapa dia kayak gitu? Terus kayak ya udahlah. Tapi emang ibu ini tuh emang cepet-cepet gitu loh orangnya, kayak bener-bener semuanya itu have to be in a rush. Jadi kalau misal ketika aku masuk CU yang ada di kampus ini, dan ketika ada si ibu-ibu ini yang lagi kerja, jadi aku harus selalu nyiapin kartu buat bayar atau uang cash buat bayar, jadi supaya ibunya itu nggak nungguin, karena ibunya itu emang sensitif dan cepet-cepet orangnya. Ya udah guys, gitu aja cerita aku. Nah, aku udah cerita cukup panjang. Aku harap kalian suka video-video yang cerita-cerita kayak gini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!